Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in khususan lillah. Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Habib wa ala bin Ahmad wa sallam bin Abdullah bin Ali bin Habib wa ala bin Ahmad bin Yahya la Habib Abdullah rahimahullah syahadu kayadi imam sudah bersyukur ya jadi tidak suka bersyukur كل من شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur, nikmat menuntut ilmu, juga nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa juga terlimpah dan tercurah ke junjungan alam yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan Kakanda Ustadz Haji Abdul Rahman, Ustadz Harun Sya'rani, Kakanda Ustadz Dedi Irfan, juga para tokoh masyarakat, para ustadz-ustadz lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian Syarah Ratibul Haddad. Gimana? Ada yang beli kitabnya? Banyak yang belum. Terus amalan anti miskinnya kemarin udah diamalin? Amalan anti miskin? Ya ini berarti miskinnya mau permanen ini mah. Dikasih amalan nggak diamalin, bingung saya udah. Nggak pakai mahar lagi, gratis, nggak ngamalin juga, apa kudu pakai mahar kali biar semangat. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda siapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Kalau kitabnya berarti kitabnya halaman 17, 9 baris dari bawah. Halaman 17, 9 baris dari bawah, kalimat ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, yang ada tutup kurungnya itu. Udah ketemu? Halaman 17. Udah ya? Wa qala alaihi salam, telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baiknya amal perbuatan, wa azkaha inda malikikum, amalan yang paling suci di sisi Allah yakni Tuhan kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang menaikkan derajat kalian ke derajat yang paling tinggi, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariqi, serta lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak,
Wa min antal aduwakum, bahkan lebih baik dibandingkan saling berhadap-hadapannya kalian dengan musuh-musuh kalian. Fayadribu anaqakum, kemudian kalian menebas leher mereka. Wa tadribu anaqahum, dan mereka menebas leher kalian. Qalu, para sahabat ketika itu mereka mengatakan, bala, kami mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, amalan yang terbaik itu ialah zikrullahi, yaitu mengingat Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Di situ nggak ada kan rawahunya siapa yang punya kitab? Nah, tulis di situ rawahu Ahmad. Itu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, juga Imam Al-Hakim. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita amalan yang terbaik, amalan yang paling suci, amalan yang paling cepat mempertinggi derajat kita di sisi Allah, lebih baik dibandingkan bersedekah dengan emas dan perak. Amalan ini bahkan lebih hebat dari jihad. Amalan tersebut ialah zikrullah. Oleh ulama, hadis ini dijadikan dalil bahwasannya ibadah zikir merupakan ibadah terbaik, ibadah yang paling unggul. Ibadah zikir ini mengungguli, mengalahkan ibadah yang lain secara mutlak. Jadi kalau diadu udah kalah aja udah pokoknya. Ya, sama zikir. Ibadah apapun dengan dalilnya hadis ini diadu dengan zikir kalah. Zikir menang. Bahkan oleh ulama ditambahi lagi dalilnya. Di situ nggak ada ya. Ditambahi lagi dalilnya oleh hadis Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ajaza minkum 'anil laili ayyukabidahu." Barang siapa di antara kalian yang susah bangun malam. Itu saya banget itu ya. Saya banget itu. Barang siapa di antara kalian yang susah bangun malam, sekalinya bangun kencing doang. Seminggu berapa hari seminggu? 7 malam ya. Selama 7 malam berapa hari bolong tahajudnya? Selama 7 malam itu 7-7-nya romannya nih. Hang deh. Ulama-ulama dulu itu Masya Allah ya, kayak Imam Ahmad bin Hambal, sholat malamnya 300 rakaat. Ketika usia beliau nyampe 80 tahun berkurang setengahnya 150, padahal usianya 80 tahun. Kita yang masih muda ini pegoh nyampe pegoh sholat malam turun cepek gocap kagak pisan romannya. Imam Malik sholatnya 800 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini cicitnya Rasulullah, diberi gelar As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Beliau ini dengkulnya itu kapalan. Beliau sholat sehari semalam 1000 rakaat. Ininya nih, lututnya ini dengkulnya sampai kapalan. Karena saking banyaknya apa? Sujud. Alhamdulillah mengaji, saya juga nih kaki saya ada kapalan ini. Sering kebanyakan duduk. Lah ente duduknya ngapain dulu nih? Main remi apa wirid? Lain dulu, tanya dulu yang benar. Ini mah 1000 rakaat. Masya Allah. Yang paling sedikit cuman Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Sedikit ya. 1 rakaat, sholat witirnya cuma 1 rakaat. Tapi 1 rakaatnya itu dihatamkan Al-Quran. 1 rakaatnya bermutu, 1 rakaatnya berbobot, hatam Quran 1 rakaat. Kita dikasih 30 hari bulan puasa, enggak hatam. Jadi maunya bulan puasa berapa hari udah hatam. Nah, kalau mau request sama Allah supaya kita bisa hatam Quran, tuh lama-lama dulu tuh.
Jadi barang siapa yang di antara kalian susah kalau bangun malam, wa bakhila bil mali ayunfiqahu, kalau disuruh sedekah, masya Allah susahnya minta ampun kalau disuruh sedekah. Ini cerita favorit saya ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu berlomba-lomba dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini berdua ini masalah ibadah ini nggak ada yang mau kalah, termasuk masalah sedekah. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, yuk sedekah, sedekah, sedekah. Siapapun di antara kalian yang punya kelebihan harta sedekah. Saat itu Sayyidina Abu Bakar hartanya sedang banyak-banyaknya, usahanya lagi bagus. Sayyidina Umar lagi bagus uangnya, Sayyidina Abu Bakar lagi jelek bisnisnya. Abu Bakar tuh kena covid usahanya itu. Nah ini Sayyidina Umar dengan PD-nya datang ada Rasulullah. Oh, gembolannya rada banyak. Dibawa. Begitu nyampe, banyak banget nih Mar. Lah saya ya Rasulullah. Kan bahasa kita mah begitu orang Betawi itu. Lalu las kayak gak kenal gua aja. Saya ya Rasulullah. Ini berapa banyak nih harta yang kamu bawa Umar? Setengahnya ya Rasulullah. Untuk keluarga kamu? Mitlahu ya Rasulullah. Setengahnya juga. Bagus ente. Wah dia duduk nih. Habis sedekah dia duduk bari nungguin Sayyidina Abu Bakar nyampe. Itu udah begini aja dia lah. Umar ternyata dari jauh kelihatan Sayyidina Abu Bakar bau gembolannya sedikit, yang di bawah hartanya cuma sedikit. Kata Sayyidina Umar, menang udah, pokoknya gua udah menang banget dah, saya udah menang, gembolan saya mah banyak, gembolannya Abu Bakar sedikit. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, ini ya Rasulullah harta saya. Ma abqaita li ahlik, ditanya oleh Rasulullah, lalu yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu apa wahai Abu Bakar? Ini berapa banyak harta kamu ya wahai Abu Bakar? Kulluhu ya Rasulullah, semuanya ya Rasulullah. Wa ma abqaita li ahlik, lalu untuk keluarga kamu apa yang kau tinggalkan? Beliau menjawab, taraktu lahumullaha wa rasulah, cukup aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Keren gak tuh? Itu tuh baru sedekah begitu. Kalau sedekah baru kayak kita begini mah nggak bisa diandelin dah, nggak bisa diandelin. Barang siapa yang susah bangun malam, barang siapa yang susah sedekah, wajabuna anil aduwi ayyujahidah, juga kalau diajak jihad mikirnya bolak-balik. Ini ada yang kalau misalkan jihad kira-kira berangkat apa bagaimana? Kalau seandainya kita disuruh jihad nih misalkan nih, mikir nggak? Mikir. Anak saya masih kecil, siapa yang ngurusin anak-anak saya? Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram. Ini wafat ketika peristiwa perang Uhud. Syahid pertama dalam Islam beliau. Abdullah bin Amr bin Haram. Lah ini ketika dia syahid, keluarganya sedih karena menangisi kepergiannya, meninggalnya beliau. Ditegur oleh Rasulullah, kamu jangan sedih katanya. Kata Rasulullah kepada keluarganya, kenapa? Sebab aku melihat ayahmu ditanya oleh Allah biduni hijabin, tanpa hijab. Jadi cuma satu orang yang diajak bicara oleh Allah tanpa hijab, langsung. Namanya orang Arab itu bilang kifah bi kifahin, berbicara langsung tanpa ada halangan apapun, yaitu ayah kamu. Ditanya ini Abdullah bin Amr bin Haram ini, Bulan, kamu mau minta apa? Karena kamu telah syahid di jalan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ya Rabb, tuhyini, aku minta kepadamu, hidupkan aku kembali agar aku bisa jihad kembali di jalanmu. Yang diminta apa? Dikasih kesempatan sama Allah yang seluas-luasnya. Enggak minta apa-apa, enggak minta kenikmatan. Yang dia minta, ya Allah, hidupkan aku lagi agar aku bisa berjihad di jalanmu. Lah kalau kita mah itu, ente mau minta apa ente? Bidadari boleh, bidadari. Lah apa jadi kita minta, udah kita mah yang enak-enak kita minta, tapi enggak. Abdullah bin Amr bin Haram yang diminta adalah, ya Allah, kalau memang seandainya aku diizinkan, hidupkan aku lagi agar aku bisa berjihad di jalanmu. Itu. Kalau sholat malam susah,
Apalagi tadi sedekah kebanyakan mikirnya, apalagi diajak jihad pengecut, maka dikasih kita resep oleh Rasulullah. Rasulullah masya Allah, masya Allah, Rasulullah paham betul tuh umatnya itu. Coba kalau seandainya nggak ada solusi lagi gitu, ya Allah, tahu lewat surganya lewat mana kita ya. Sholat malam males, sedekah bisa dihitung, diajak jihad takut. Ini gimana nih solusinya? Apa kata Rasulullah? Falyukthir min dzikrillah. Kalau begitu ya udah, perbanyaklah zikrullah. Udah gitu doang. Karena tadi apa kita bahas di awal? Zikir itu adalah ibadah yang paling unggul dibandingkan ibadah yang lain. Kayak gitu. Jadi zikir tak ada lawan, zikir semakin terdepan gitu. Kemudian ada juga yang berpendapat, ini tadi kan yang bilang apa? Zikir itu ibadah mengungguli ibadah yang lain secara mutlak. Nggak ada yang bisa ngalahin ibadah zikir. Dalilnya tadi. Ada juga ulama yang berpendapat, oh enggak gitu katanya. Suatu amal dianggap lebih utama dari amal yang lain. Amal lebih utama dari amal yang lain itu bi'tibaril ashkhasi wal ahwal, tergantung situasi dan kondisi si pelaku. Saya ulangi, ibadah itu bisa menang dibandingkan ibadah yang lain itu apabila dikerjakannya tergantung situasi dan kondisi si pelaku. Situasinya ada tukang minta-minta datang, situasinya. Kondisinya kita lagi punya duit. Nah lempangan begitu mah jangan zikir. Lempangan begitu mah tuh itu namanya apa? Tergantung situasi dan kondisi. Tukang minta-minta datang, Pak, minta Pak, subhanallah, subhanallah. Orang minta dulu subhanallahin. Pak, saya belum makan Pak, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah itu sih kebangetan banget. Mentang-mentang zikir mengungguli ibadah yang lain, orang Pak belum makan Pak, alhamdulillah. Masa orang belum makan dia alhamdulillahin? Itu bagaimana itu? Kalau kita punya duit, datang orang minta sedekah, itu bukan zikir, itu yang menang mah, lempangan itu mah, saat itu mah. Karena kondisinya nggak pas, situasinya nggak pas. Maka yang terbaik saat itu apa? Sedekah. Kayak gitu. Jadi kalau ada orang minta-minta datang ke kita terus kita nggak ngasih duit padahal kita punya duit, faulaika minal pelitin, itulah orang-orang yang termasuk orang-orang yang pelit gitu. Nih Sayyidah Aisyah nih. Dalam kitab Dalilus Sailin, Syekh Anas Ismail Abu Dawud, bab sedekah. Sayyidah Aisyah kalau mau sedekah itu duitnya dirapihin dulu, yang lecek-lecek dirapihin dulu. Ustaz, dikasih minyak wangi, ditanya sama jariyahnya, sama pembantunya, ya Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukmin, kenapa uangnya dirapihin, dikasih minyak wangi? Apa jawab beliau? Karena sebentar lagi uang ini akan berpindah dari tanganku ke tangan Allah. Nah, lihat ya. Karena sebentar lagi uang ini akan berpindah dari tanganku ke tangan Allah, makanya saya apain? Rapihin, saya apain? Saya wangiin. Nah kalau sedekah nyari yang mulus, nyari yang lecek. Ini sayang banget, ini masih mulus banget, ini gue nyari yang lecek kan. Coba yang sedekah yang lecek. Barokahnya di mana barokahnya? Lihat tuh. Terus ini amalan, ini udah pernah sebahas kalau di Habib Ahmad. Etika kepada orang yang meminta-minta ke kita. Ini kita suka banyak salah. Kalau ada orang datang ke kita minta-minta, biasanya yang terima kasih kita atau yang minta-minta? Jawab. Ulang. Orang datang nih ke kita nih, Pak minta Pak, kita kasih. Yang ngucapin terima kasih kita atau yang minta? Yang minta. Salah. Seharusnya kalau ada orang pengemis minta ke kita, kita kasih uang, buru-buru kita ngucapin terima kasih ke pengemis itu. Kenapa? Ini pengemis saat itu didorong oleh Allah untuk sampai ke depan kita agar saat itu kita bisa bersedekah. Orang bukan cuma kita. Kenapa itu pengemis enggak ke tetangga kita? Kenapa pengemis itu enggak ke orang lain?
Kenapa ke pengemis itu kok nongkrongnya di hadapan kita? Kenapa? Sebab saat itu Allah memberikan kita taufiknya, didorong kita oleh Allah agar hari itu kita bisa bersedekah. Coba kalau dia nggak datang, sedekah nggak? Seberapa seringnya kita niat sedekah tapi nggak, ini orang miskin kemana sih, nggak ketemu. Pernah nggak gitu? Kita mau sedekah, nyari orang susah, nyari orang miskin, nggak ketemu. Biasanya suka nongkrong. Biasanya di tikungan situ ada yang minta-minta tuh. Gue mau sedekah ke situ, nggak ada. Lah ini kita nggak ngapa-ngapain, lagi jogrok di rumah, lagi diem di rumah, datang, assalamualaikum Pak, minta apa? Itu bukannya kita diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufik oleh Allah agar hari itu kita bisa bersedekah. Jadi kalau ada orang datang ke kita minta sedekah, buru-buru yang ngucapin terima kasih siapa? Kan kita mah kagak. Doain yang bener, aneh kan nyumbang mente, doain aneh. Ya elah, cuman gope aja minta doanya udah, masya Allah, doain aneh. Diajarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau kamu sedekah, ini pembantunya dipanggil, ini tolong sedekahin uang saya. Ingat, perhatikan baik-baik apa yang diucapkan oleh dia. Ketika dia mengucapkan doa untukmu atau untuk aku, kata Sayyidah Aisyah, maka doakan juga doa yang sama. Gitu adabnya tuh. Jangan bapak biar panjang umur, wah iya dong, biar rezekinya makin gede lagi doa, iya dong, kudu. Wah romannya. Enggak gitu. Dalam ajaran tasawuf itu bukan begitu. Jadi bagaimana nih? Kalau seandainya orang yang minta-minta doain ke kita, doanya panjang. Waduh, gue mau balikin doanya kepanjangan romannya nih. Bagaimana ngomongnya? Singkat aja. Nih Bu, makasih ya Bu. Kan kita gitu kan ya. Kita balik nih sekarang nih. Ini Bu rezekinya. Makasih ya Bu. Begitu dia ngedoa, doanya panjang, doa yang sama buat ibu, doa yang sama buat bapak, gitu. Paham ini? Etika sedekah. Paham nggak? Amalin tuh. Jangan belagu, sedekah dikit aja belagu banget, minta didoain panjang banget. Doain aneh biar masuk surga. 1000 masuk surga lewat mana? Lecek lagi. Lewat mana? Ya, jadi yang pertama, ada ulama yang berpendapat zikir itu unggul secara mutlak, menang. Pokoknya udah menang dah zikir. Tapi ditentang oleh ulama yang lain. Oh enggak. Ibadah itu menangnya tergantung situasi dan kondisi. Ada lagi yang bilang nomor 3. Apa? Ijma, gabungkan jadi satu. Gabungin jadi satu. Ya sedekah ongkoh, zikir ongkoh. Nah gitu tuh. Sholat ongkoh, zikir ongkoh. Itu gitu. Jihad iya, zikir iya. Itu yang terbaik itu. Itu yang terbaik. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, pernah suatu hari seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanya, "Ya Rasulullah, ayyul mujahidin a'dhamu ajran?" Ya Rasulullah, mujahidin atau pejuang-pejuang Islam siapa yang paling besar pahalanya? Orang yang berjuang itu, orang yang berjihad itu kan bukan satu orang, banyak kan. Dari sekian banyak para mujahidin, dari sekian banyak para pejuang, yang paling gede pahalanya itu siapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, aktsaruhum lillahi dzikran, yaitu yang paling banyak zikirnya. Bukan yang paling dulu matinya, bukan yang paling banyak lukanya, tapi yang paling banyak zikirnya. Kemudian nanya lagi nih sahabat, ya Rasulullah, fa ayyus shaimina a'dhamu ajran? Di antara sekian banyak orang-orang yang berpuasa ya Rasulullah, dari umatmu tuh bulan Ramadan kan banyak, semuanya pada puasa. Siapa di antara mereka yang paling besar pahalanya? Aktsaruhum lillahi dzikran. Di antara mereka yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak zikirnya. Lihat di situ. Nanya lagi nih sahabat, ya Rasulullah, as-salatu wa zakatu wal hajju wa sadaqah. Lalu bagaimana, siapa di antara orang-orang yang sholat, yang zakat, yang berhaji, yang bersedekah, yang paling baik, yang paling banyak pahalanya? Siapa? Orang yang sholat tapi paling banyak zikirnya.
Orang yang berzakat tapi yang paling banyak zikirnya. Orang yang berhaji tapi yang paling banyak zikirnya. Orang yang bersedekah, yaitu orang yang paling banyak zikirnya, itulah yang paling banyak pahalanya. Jadi digabungin jadi satu tuh. Jadi seperti itu. Makanya begitu mendengar penjelasan Rasulullah ini, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Umar, "Dhahaba dzakiruna bi kulli khair." Ya Umar, ternyata orang-orang yang rajin, orang-orang yang ahli zikrullah telah memborong semua pahala. Tuh, telah memborong semua pahala. Jadi ingat nih, barusan kita udah paham, barusan kita udah belajar, ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Allah nanti apa itu? Salah satunya ada subhanallah. Itu subhanallah apa? Zikir bukan? Zikir. Jadi perbanyak membaca zikrullah seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke situ ke kitab. Wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah." Nabi Muhammad bersabda, "Ma amila ibnu Adam amalan anjalahu." Tidak ada satu amal pun yang lebih dapat menyelamatkan anak Adam min adzabillah, dari azab Allah, min dzikrillahi, selain dari zikrullah, selain dari zikrullah. Jadi tameng paling kuat, benteng paling kokoh dari azab Allah itu gampang. Apa itu? Zikrullah. Di saya di Sukabumi, karena memang tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, zikir terusan zikir. Musim Covid nggak ngaruh itu, cuek aja itu, karena mereka udah punya benteng. Nah kalau kita was-was wajar, tapi di sini repot juga ya. Kita mau zikir di mana, Bang Ustadz? Masjid ditutup, musola ditutup, mau zikir di mana? Ya di rumah lah. Ini bukan alasan banget coba. Lu ngapa nggak zikir? Bisa gimana ya? Masjid ditutup. Emang kudu di masjid zikir? Kagak kan? Boleh di rumah zikir? Kagak kan? Jadi nyari-nyari alasan mulu. Kita dikasih resep sama Rasulullah. Amalan yang paling ampuh untuk menolak bala dari Allah, untuk menolak azabnya Allah, zikrullah. Udah gak ada, apalagi zaman kayak begini nih, mati mendadak banyak banget, ya Allah, naudzubillah. Memang Sayyidina Ali pernah ngomong begini, aku heran, kata Sayyidina Ali, ada orang yang terkena azab Allah padahal dia memiliki kalimat penyelamat sebagai tamengnya. Kata Sayyidina Ali itu, saya heran, ada orang kena azab Allah, ada orang kena bala dari Allah, padahal dia punya kalimat penyelamat, punya tameng dia. Ditanya itu Sayyidina Ali, emangnya tameng dari azab Allah itu apa? Al-istighfar, yaitu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ada ayat Al-Anfal 33, surah Al-Anfal ayat 33. Allah bilang begini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka, Allah tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, sedangkan kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan ini baik-baik. Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun, selama mereka terus memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abbas ini siapa? Abbas itu mamangnya Nabi, sama sama Abu Lahab, pamannya Nabi.
Sayyidina Abbas menafsirkan ini ayat. Beliau mengatakan gini, ternyata ada dua yang bisa menyelamatkan kita dari musibah, menyelamatkan kita dari azab Allah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Selagi Rasulullah ada di hadapan kita, tidak akan pernah kita diazab oleh Allah secara total seperti kaum Nabi Nuh. Enggak bakal. Seperti nabi-nabi yang terdahulu, begitu disiksa, begitu diazab, habis gitu misalkan. Itu tidak berlaku buat umatnya Rasulullah, nggak berlaku. Kenapa? Wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kan Nabi Muhammad sudah meninggal. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para nabi, para rasul itu mereka hidup di alam kubur mereka. Ihtiraman lahum, Allah menghormati mereka. Enggak diadab kita secara global. Enggak diadab cash, enggak diadab apa namanya? Enggak diadab massal seperti umat-umat yang terdahulu karena adanya Rasulullah. Kata Sayyidina Abbas mengatakan tinggal satu, karena Rasulullah udah meninggal dunia. Jangan ngandelin itu lagi udah, jangan ngandelin itu lagi udah. Karena ini kan azab ini ngacak ya, walaupun nggak apa namanya, walaupun nggak massal, tapi kan yang kena COVID ngacak kan, yang kena musibah ngacak. Rasulullah udah meninggal dunia. Tinggal satu penolak bala itu, yaitu adalah istighfar. Apa susahnya lisan kita astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullah. Susah nggak itu? Saya nanya, ini susah apa gampang? Kurang kencang. Susah gampang? Dibaca? Susah berarti. Gimana sih? Ini gimana? Berarti logikanya begini, kalau ada orang yang nggak ngeh, kalau ada orang yang nggak peduli sama istighfar, maka dia sama saja sudah siap menerima azab Allah secara langsung berarti. Nah, gimana jadinya? Ente kenapa nggak baca istighfar? Berarti udah kuat nahanin azab Allah, udah kuat nahanin siksa Allah, kuat nggak? Jadi kuncinya pakai dong. Apa itu? Baca. Apa susahnya? Ya Allah, astagfirullah. Emang ya Allah, kan udah berasa bilang semua itu gampang, semua itu sebetulnya. Tapi hanya orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah untuk membacanya. Hanya orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah untuk mengingat Allah. Padahal gampang. Siapa yang nggak bisa umat Islam ngomong subhanallah? Siapa umat Islam yang nggak bisa ngomong alhamdulillah? Siapa umat Islam yang nggak bisa ngomong Allahu Akbar? Siapa yang nggak bisa? Bisa nggak? Bisa. Tapi masalahnya ngucap nggak? Kan enggak, karena ini berkaitan dengan hidayah Allah, karena ini berkaitan dengan taufiknya Allah, karena ini zikir ini berat, ini bukan gampang ini zikir ini. Makanya saking beratnya ba'da sholat sering kita baca Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, hamba mohon tolong, hamba minta tolong ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk bisa zikrullah. Berarti berat apa enteng? Berat. Kita bantu supaya kita dapat taufik dari Allah. Taufik itu namanya muwafaqatus syai' lisyai'. Taufik muwafaqatus syai' lisyai'. Cocoknya antara sesuatu dengan sesuatu, matching, itu namanya taufik. Ya Allah, nanti malam saya mau tahajud, gitu ya. Ternyata bangun, taufik itu. Kita punya mau, Allah juga maunya sama kita, itu namanya taufik. Seberapa sering kita niat doang, padahal niat udah kuat, tapi gak jadi. Berarti saat itu kita tidak diberi taufik oleh Allah. Ini yang mau ngaji, yang laporan sama saya banyak ini. Siap guru, Anda datang, siap guru, siap-siap doang. Begitu sih lihat yang ngomong siap, gak ada mukanya. Oh, berarti dia yang gak hadir terhalang mendapat apa? Taufik dari Allah. Gitu. Itu mahal itu. Makanya baca Allahumma inna ala zikrika. Terus syukur itu juga berat, makanya minta tolong sama Allah. Wa ala husni ibadah yang benar ya Allah. Beri hamba kekuatan ibadah supaya ibadah hamba ini baik ya Allah. Itu minta sama Allah. Jangan tinggalin itu doa. Jangan tinggalin doa itu. Seperti itu. Jadi ternyata tolak bala itu dua. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua adalah istighfar.
istighfar. Rasulullah udah meninggal, Rasulullah udah wafat, Rasulullah udah nggak ada. Wa baqiyal wahid, tinggal satu, yaitu istighfar. Jangan ngandelin Rasulullah lagi udah. Nah mumpung ingat, kita tuh sering ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu angkat tangannya, itu doa, itu saat itu kita sedang bertawasul kepada Rasulullah. Ya Rabbi, wahai Allah, bil Mustafa, dengan haknya Mustafa, Nabi pilihanmu Muhammad, baligh maqasidana, kabulkan seluruh hajat hamba. Nyebutin hajat nggak? Kalau lagi baca itu nyebutin hajat nggak? Jujur, nyebutin hajat nggak? Punya hajat? Punya kepengenan? Disebutin? Karena kita nggak paham. Itu rawi kalau dibaca itu, ini saya gatal juga nih, pengen nih nanti saya panjang umur nanti ya, kita kupas bacaan Barzanji nih, bagus itu. Kita makanya nggak khusyuk, kita nggak hadir baca Barzanji, baca maulid, karena nggak ngerti. Pokoknya orang goyang gua goyang aja, orang nunduk gua nunduk. Emang artinya apa? Gua gak ngerti. Coba kalau lo paham lagi, masya Allah itu, nangis bisa kita kalau paham, masya Allah. Jadi ketika ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, kabulkan hajat hamba ya Allah, minta ini ya Allah, hamba utang hamba banyak banget, leasing nagih mulu ya Allah ya Allah ya Allah, pokoknya sebutin aja udah, sebutin apa yang jadi hajat kita. Setelah itu bukan hanya ini ya Allah, waghfir lana ma madha, bukan hanya hajat dunia, waghfir lana ma madha, dosa-dosa saya yang lalu ampuni. Ya wasi'al karami, wahai Allah, wahai Tuhan yang sangat luas rahmat, karamnya, kebaikannya sangat luas. Tuh besok-besok, jadi kalau ada bacaan tadi itu namanya apa kalau di kita itu? Baca apa dulu namanya itu? Baca ya Rabbi bil Mustafa? Hah? Salat Badar. Baca salat Badar dulu. Nah itu tuh buru-buru tuh angkat tangan tuh, fokus tuh. Begitu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, ya Allah ini hajat hamba ya Allah, ini abatannya ya Allah, sebutin hajatnya. Setelah itu waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, itu paham ya? Paham gak nih? Sayang itu dilewatin itu, tiap ngaji baca itu mulu, tapi enggak ngangkat tangan tuh yang bener. Ngangkat tangan itu dumma yadaihi, digabungkan kedua tangannya, kemudian tingginya semana hadwa mankibaihi, sejajar dengan punggungnya. Doa itu yang benar begitu. Ini ada orang madzhab keplek, tahu madzhab keplek? Doa begini, amin. Ini malaikat keder, ini malaikat bingung. Gua kagak kabulin tapi dia amin, gua kabulin dia ngeplek. Ini kagak jelas begini nih, amin. Kayak orang kagak butuh sobat, amin. Lama banget doa, amin. Deh lo. Tahun hajatnya banyak, komplain mulu. Yang cecek kalau nggak gini nih, jadi enak lihatnya. Ini tumpah dah, yang diminta tumpah udah. Kalau begini kan nanggokinnya enak, rada banyak kan nanggokinnya. Itu ya yang bener tuh kalau doa itu begini, sejajar sama ini. Gak usah pakai diukur-ukur, tadi ngukur lagi, gue udah lempeng belum gua. Woi lah pakai diukur-ukur, nggak usah, perasaan aja kayak gitu. Lanjut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini yang komplit tuh begini, alaihi salatu wassalam. Anak-anak hadroh, ini ada main hadroh, salawatan, tolong perhatiin baik-baik. Ketika kalian membaca Allahumma sholli ala Muhammad, jangan sekali-kali memanjangkan kalimat shollinya, pendek. Allahumma sholli ala Muhammad, jangan dibaca Allahumma sholli ala Muhammad. Barang siapa yang membaca sholli panjang, dia sengaja faqad kafara, dia telah kufur kepada Allah. Macam-macam nih taruhannya nih. Barang siapa yang membaca shollinya dipanjangin sengaja dia, karena tahu artinya, maka kafar dia kufur. Karena makna sholli itu khitabul li muannatsin, untuk perempuan. Makna kalimat sholli dipanjangin lamnya, ya-nya itu untuk perempuan. Berarti dia sama saja menyifati Allah dengan perempuan.
faqad kafara, maka kalau dia sengaja membaca sholli, kufur. Awas itu. Jadi pendekin ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan nguber lagu. Allahumma sholli. Waduh. Ini kan kemarin mah nggak tahu, oke dimaafin. Kemarin mah nggak tahu, dimaafin. Sekarang udah nggak ada alasan. Makanya dengerin baik-baik. Sholli, lamnya dipanjangin. Itu khitabul muannatsin, untuk perempuan. Itu untuk perempuan. Lalu bagaimana cara yang betul? Pendekkan kalimat shollinya. Yang selanjutnya, kalau sholli timpalannya salim. Sholli wasallim. Sholla salam. Ini kita sering masih saya dengar nih, sholli ujungnya salam. Ini depannya sholla, belakangnya salim. Kagak matching. Sholli fil amr, salim fil amr, sholla fil madi, salam fil madi. Pas begitu jadinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke depannya sholat. Ini sering nggak dengar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Sering kita dengar tuh Mas itu. Salah. Salah, awas. Jangan diremehin. Kemudian kalau adabnya itu ke Rasulullah, jangan cuma sholawat tok. Jangan cuma sallallahu alaihi, jangan sallallahu alaihi. Kita gitu sering ya baca berjanji. Sallallahu alaihi. Itu kurang. Kurang satu. Apa yang kurang? Salamnya. Kenapa? Wong Allah aja di Quran bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Tuh Allah nyuruh sholawat dan salam. Kenapa kita cuma sholawat doang? Salamnya mana? Nah ini awas nih, ini besok saya mumpung inget nih, besok maulid di Cikias. Saya pribadi mewakili guru kita Habib Ahmad, besok maulid di guru kita. Insya Allah temanya keren, temanya menarik. Insya Allah besok, insya Allah bisa hadir ya. Insya Allah juga begitu, meragukan. Ya gitu ya, tadi tentang sholawat. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dzikrullahi bil ghadati wal ashiyyi, sesungguhnya berzikir kepada Allah di pagi dan di petang, afdalu min hatmis suyufi fi sabilillah, itu lebih baik daripada mematahkan pedang untuk berjihad di jalan Allah. Ini masih keutamaan zikir ini ya. Wa min i'ta'il mali sahha, zikir itu lebih utama daripada bersedekah harta sebanyak-banyaknya. Jadi sedekahnya jor-joran, dus jihad tetap lebih unggul zikir. Ini hadisnya ada situ, riwayatnya siapa? Nggak ada ya di kitab itu? Ini riwayat Ibnu Abdil Bar. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah." Perumpamaan orang yang ingat akan Tuhannya dengan orang yang tidak ingat Tuhannya. Matsalul hayyi wal mayyit, laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Dengerin nih. Wa mithlus syajaratil khadra'i baina syajaril yabis. Perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir seperti pohon yang berdaun hijau dengan pohon yang kering tiada daunnya. Wadzakiru lillahi bainal ghafilin, orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir itu seperti orang-orang yang ingat di tengah orang-orang yang lalai. Kal muqatil bainal farin, orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir itu seperti orang yang terus berperang di tengah-tengah orang yang lari dari medan perang, kabur dari peperangan. Jadi orang yang berzikir dalam hadis tersebut, hadis barusan, disifati oleh Rasulullah 4 ya, diumpamakan oleh Rasulullah 4. Yang pertama, orang yang zikir, orang yang enggak zikir itu seperti orang yang hidup di antara orang yang mati. Jadi orang yang zikir itu hidup, orang yang zikir
Mati. Ini depan saya mayit apa manusia beneran ini? Yang bener. Berarti zikir dong. Yang benar zikir, berarti zikir nih. Kan Rasulullah yang bilang, orang yang nggak zikir, orang yang zikir dengan orang yang nggak zikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini banyak zombie nih zaman sekarang nih. Iya, banyak bentuknya manusia, tapi hakikatnya dia mayit, mati dia. Rumah kalau kagak ada yang ngisi, angker nggak? Serem ya? Yang ngisi siapa? Ya? Setan. Hatimu adalah rumahmu. Hatimu adalah rumahmu. Kalau hati kita ajak ke zikir, maka rumah kita jadi hidup, jadi rame. Setan mundur. Tapi kalau hati kita kosong dari zikrullah, setan pada masuk, pada kumpul semua di situ, pada kongko-kongko. Nah, itu hati-hati. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, sesungguhnya di dalam hati anak Adam, sesungguhnya dalam hati kita nih, dalam hati kita itu ada dua rumah. Satu yang nempatin malaikat, yang kedua yang nempatin setan. Fa idza dzakarallaha khanas. Kalau rumah yang ditempatin malaikat itu kita zikir, malaikatnya makin banyak, Bang Ustaz. Makin banyak malaikatnya. Setan kalah jumlah dia, mundur. Kalau apa itu? Kalau zikir. Wa idza lam yadhkurillah, tapi kalau dia tidak zikir kepada Allah, wada'a syaitanu min qaruhu fi qalbihi. Saat itu setan menancapkan moncongnya, mulutnya di hati kita, wa waswasalahu, kemudian dia pun menggoda kita. Pahami itu baik-baik. Jadi kalau kan rumah dalam hati kita ada dua rumah, satu isi malaikat, satu diisi setan. Kalau kita zikir, ini malaikat makin banyak nih, setan keluar. Tapi kalau kita tidak zikir, malaikat kalah jumlah, setan yang banyak. Setelah dia menang, akhirnya dia pun sangat mudah godain kita. Makanya di dalam hadis Bukhari Rasulullah bilang, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya setan itu bercokol, berdiam, tinggal di hati kita. Setan tinggal di situ. Idza dzakarallaha khanasa. Kalau kita saat itu berzikir, hati kita pakai zikir, maka saat itu setan mundur teratur, kabur setan. Wa idza ghafala waswasalahu. Tapi kalau kita nggak zikir, setannya udah kabur, masuk, ngasih was-was, ngebisikin yang jelek. Itu kalau kita nggak zikir. Ini kehebatan zikir nih. Kalau ada jin, ada setan megang orang, kesurupan namanya kan ya? Itu namanya apa? Kesurupan kan? Saya ulangi nih. Kalau ada setan atau jin megang orang, itu namanya apa? Kesurupan. Kalau kebalikannya apa? Setan dipegang sama orang, terus kejar dia, apa namanya itu? Itu kesurupan juga. Hah? Apa namanya itu? Hah? Saya lagi nyari istilah ini nih, nggak nemu nih. Ada orang itu ngapa dia kesurupan, kemasukan jin, kan gitu. Lah ini jin geleper ya, ini ngapa dia kesurupan orang. Nah itu apa namanya istilahnya itu? Ini mungkin baru dengar ya, baru dengar ya. Ini bisa dicek dalam kitab Tanqihul Qaul. Beliau mengutip perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Idza tamakkana dzikru minal qalbi. Kalau zikir itu benar-benar udah meresap ke dalam hati seseorang, benar-benar kuat, benar-benar mantap itu zikir. Fa idza dana minhu syaitan. Kemudian setan iseng nih, gue masuk Kan tadi kan kita bilang kalau kita lagi zikir, setan kemana? Kabur kan. Ini rupanya bandel nih setan nih, dia pengen ngetes nih. Gue pengen tes, dia kan walaupun dia tukang zikir, gue terobos terus, gue tes terus. Kemudian ini setan dia masuk nih ke hati kita. Kan kita hati kita kan udah pada ahli zikir nih, kelihatan dari mukanya nih, ya kan cerah-cerah banget. Ketika itu yasra'ul insanu kama yasra'ul insanu idza dana minhu syaitan,
maka saat itu dia akan menggelepar kejang-kejang karena saking terkena kuatnya pancaran zikir orang itu. Sehingga teman-teman setan yang ngumpul, yang ngelihat temennya gelepar, malihada, ente kenapa ente? Ente kejar-kejar begini, ente kejang-kejang begini, ente kenapa bro? Kena apaan ente? Ente kesambet apa ente? Kalau kita ngomong lu kesambet, iya gua kesambet setan. Nah sekarang setan terbalik kan nih, lu ngapa lu kesambet siapa lu? Qad massahul insu, ada yang jawab, dia sudah terpegang oleh ahli zikir. Jadi jangan kalah mulu kita sama setan, kita balas. Gue pengen bikin setan kesurupan gitu misalkan. Cuman tadi kuncinya kudu apa? Zikirnya bener-bener nyerap ke hati. Nanti kan kita masuk nanti ini bulan depan insya Allah sehat panjang umur. Zikir itu kan ada 4 tingkatan. Zikir lisan doang. Yang kedua zikir lisan dan zikir hati. Nah ini. Nanti Pak, kalau Bapak sudah ahli zikir, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, amin. Kalau ibu-ibu lagi hamil, hamilnya udah rada gede, itu biasanya anaknya gimana? Oroknya dalam perut gimana? Oke, jadi belum kawin ya? Siapa? Oh, no bos daging. Iya, bos. Kalau bini kita nih, buntingnya udah rada gede nih, biasanya kata bini kita, anak kita ngapain katanya itu? Nendang-nendang. Orang yang sudah biasa zikrullah, orang yang sudah biasa zikir kepada Allah, hatinya nendang, zikir lu, jangan diam, zikir, ngingetin terus. Ketika hatinya zikir, tangannya ikut zikir, wajahnya ikut zikir, semua badannya ikut zikir. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, seorang ulama besar di Saudi, pernah manggil muridnya, sini nih, dengerin, tempelin kuping kamu di sini, bertasbih punggungnya. Punggungnya baca subhanallah, keren tuh. Kalau jadi begitu tuh, setan takut model begitu. Kalau congoran kayak kita mah ya berani banget ya. Biar kata kita 10, gue udah sendiri, gue maju terus. Ini mah potongan begini mah kagak ada takut ya setan yang kayak kita mah. Karena belum jadi. Biasain dong. Ala bisa karena kan udah sering saya bilang ini. Orang kalau jangan kan belum biasa, itu orang yang angkat barbel itu, angkat besi itu, emang ujuk-ujuk 100 kilo. Kagak lah, dicicil lah, 5 kilo, wah udah enteng nih, 10 kilo, udah enteng nih, 50 kilo, oh udah enteng nih, baru 100 lah. Orang itu tuh ala bisa karena orang jangan kata ngangkat barbel, ngangkat besi, ngangkat tangan doang takbir, berat banget itu. Allah, mau ngomong Allah doang berat banget ngangkat tangannya, karena nggak apa itu, nggak biasa. Jangan disuruh ngangkat besi, ngangkat tangannya takbir berat ya. Orang jangankan yang begitu, orang jangankan nggak biasa, ngangkat tasbih, wah itu berat banget itu. Karena apa itu? Karena nggak biasa. Biasain. Kan udah saya bilang kemarin pengajian, mau waya apa kek, mau jam berapa kek, mau dalam keadaan apa kek, kondisi bagaimana kek, boleh nggak zikir? Boleh. Makanya kata Allah, abong dah, gue mau bener-bener dah sama lu. Masuk surga pengen banget, tapi ibadah semau-mau dikasih sama Allah. Yaudah dah, lu mah bukan ahli sholat, yaudah gua kasih zikir aja dah, zikir kagak juga. Terus bagaimana jadinya kata Allah gitu tuh. Jadi kalau orang-orang yang sudah mantang hatinya, maka dia akan ditakuti oleh setan seperti ditakutinya Sayyidina Umar. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Umar, ente bener-bener dah marah. Emang ngapa ya Rasulullah? Setan takut sama ente. Ini ngomong Rasulullah nih. Kalau kita ngelewatin tempat serem, kita numpang nggak? Ngasih lakson, numpang, misi. Itu kita. Sayyidina Umar mah kagak, zaman Sayyidina Umar mah setan yang numpang mar. Takut digampar sama Umar. Galak banget. Itu tuh Sayyidina Umar tuh. Udah ada contohnya. Ini bukan cuma sekedar kisah ngisahin dong, bukan. Bisa nggak kita? Saya nanya nih, bisa nggak kita kayak gitu? Kan kemarin udah saya bilang, ana inda zonni abdi bi, aku mah bagaimana prasangka hambaku kepadaku.
Kalau hambaku bilang saya mampu, gua kasih kemampuan dia. Kalau kayaknya bukan potongan saya dah, ya udah lu nggak jadi apa-apa lu. Kira-kira kita bisa nggak niru Sayyidina Umar? Bisa nggak niru Sayyidina Umar? Gitu, bisa, biidnillah, dengan izin Allah. Gitu. Ini apa-apa udah mutusin diri sendirimu, lu kan saya bilang kemarin. Yakin gitu. Saya punya guru, ya plus kakek saya dari istri, Ajengan Jejen namanya. Ada warga kesurupan, datang nih orang pinter, dibacain, keluar dia pulang, masuk lagi jinnya, setannya masuk lagi, dipanggil lagi, belum kelar itu urusan, udah berantem lagi, keluar nggak? Keluar, ya udah keluar, dia pulang, dia datang lagi, kurang ajar ini setan, gue dikerjain. Apa dia bilang? Kalau kamu datang lagi, pakai bahasa Sunda ngomong, mohon mana datang deui gitu. Kalau kamu datang lagi, saya laporin ke wajengan, ke wa saya, maksudnya ke wanya istri, saya laporin ke Ajengan Jejen Syah, gua laporin lu. Jangan, gua keluar sekarang, gua keluar. Tuh coba bayangin, ahlu zikir tuh, cuma ditakut-takutin doang. Lu kalau masuk lagi, liatin aja, gua laporin sama Ajengan lo. Jangan, saya keluar sekarang, saya keluar. Bener keluar, nggak balik-balik lagi tuh jinnya. Itu begitu tuh. Kalau kita mah potongan modal kita mah jangan sosok ngeruqyah, apalagi bacanya jelek, takut dikomplain sama jinnya. Allahu la ilaha itu tajwidnya ente salah. Wah, lu ngomong apa Bang Aden? Itu mat badal, itu panjangin. Kalau kata Bang Aden yang paling repot mengaji mat badal katanya gitu. Pokoknya potongan kita Bang Aden jangan sosok ngeruqyah, jangan. Takut jinnya pinter. Lah repot kita. Jadi kita ngaji tajwid sama jin. Jangan. Imam Ahmad bin Hambal, coba lihatin ya, Imam Ahmad bin Hambal zamannya Khalifah Mutawakkil, punya pembantu, punya budak kesurupan, datang nemuin Imam Ahmad bin Hambal, ya Imam doain ini apa namanya budak saya gampang banget kesurupan. Beliau masuk ngambil sendal teplek bekas, kalau beliau pakai wudhu tuh pakai sendal itu, kebiasaan wudhunya pakai sendal itu, ini bawa. Terus gimanain? Kamu duduk di kepala yang sering kesurupan itu si perempuan, terus bilangin sama dia, wahai jin, ente dapat salam dari Imam Ahmad bin Hambal, ini sendalnya. Tuh orang soleh mah tuh, ini sendalnya. Ente keluar, ente pilih nih dua pilihan, ente keluar atau ente anak tahu bokin pakai ini sendal Imam Ahmad bin Hambal. Waduh, aneh keluar. Jangan kan keluar dari tubuh ini, kata si jin itu kan di Irak, kejadiannya di Irak. Kalau seandainya Imam Ahmad bin Hambal menyuruh aku, mengusir aku keluar dari Irak, aku keluar. Apalagi tiba keluar dari tubuhnya orang, katanya dia keluar pakai apa doang itu? Cobain kan, yang ngeraku ustadznya udah keren banget tuh, cobain tuh. Kalau orang surupan tenteng tuh sendal, paling kata jinnya cokor siapa sih bawa obat ini. Lebih beda kelas. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis, 1 juta hadis, nulis hadis, wudhu dulu, sholat sunat dulu 2 rakaat, dikasih sendalnya takut, urup wajar lah kita. Kata jin ini kayaknya gue sendal gue kenal, bukan sendal dia ini. Dia nyolong sendal rupanya. Allahu Akbar, itu tuh. Jadi kalau orang yang hatinya itu udah benar-benar apa? Kuat zikirnya, itu Masya Allah ditakuti oleh setan. Seperti itu. Kemudian apalagi tadi? Disifati oleh apa orang yang zikir tadi? Seperti pohon yang subur di antara pohon yang kering. Kalau pohon subur mah enak, pohon yang banyak daunnya, dipakai neduh enak gak? Baik panas dipakai, baik panas maupun hujan udah enak aja dipakainya. Coba pohon kering, enak dipakai neduh? Enaknya diapain pohon kering? Tuh lu tahu gendengan, enaknya dibakar kan pohon kering. Jadi kalau ada manusia yang nggak zikir, maka dia ibaratnya adalah pohon yang kering. Bagusnya kita apain itu dia? Tuh tahu sendiri. Waquduhan nasu wal hijarah iddat lil kafirin, kata Allah. Nanti neraka itu bahan bakarnya kamu tahu nggak? Apa ya Allah? Batu dan manusia. Batu dan bahan bakar api Nah ini makanya tadi saya tanya, kayunya yang kering apa yang basah kalau buat dibakar? Yang kering. Berarti yang kering itu yang orang yang nggak pernah zikir. Yang ada di sini zikir nggak?
Jawabannya meragukan ini saya. Jawabannya nggak yakin ini. Jadi siap-siap aja nanti. Alhamdulillah. Saya cuma ngasih tahu doang. Alhamdulillah. Ayolah, mulailah. Zikir itu bukan cuma wali, zikir itu bukan cuma ustadz, zikir itu bukan cuma kiai. Semua yang ngerasa umatnya Rasulullah zikir. Kalau pengen selamat, nah jangan pakai ada alasan lagi udah. Orang yang zikir hatinya itu, sinyalnya kuat. Dilihat sama Allah. Kan innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah nggak memandang wajah kalian, wala ila ajsamikum, Allah tidak memandang fisik kalian, badan kalian, walakin yanzuru ila, tapi yang Allah lihat apa? Hati kalian. Allah, la ilaha illallah. Allah lagi begini aja, wis hamba gua tuh, liatin tuh, sinyalnya kuat. Begitu kayak ngatu, no sinyal nih. Gak ada sinyal ini, kemana nih orang? Lep-lepan begini nih. Itu kita mau yang mana ini? Pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Seperti itu. Yang ketiga, orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir seperti orang yang ingat dengan orang yang tidak ingat. Lalai sama lupa beda ya. Lalai sama lupa beda. Kalau lupa itu nggak ada hukuman. Kalau lupa itu nggak ada Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kalau kami lupa jangan dihukum ya Allah, jangan lupa. Tapi kalau lalai dia sadar karena dia mengulur-ngulur waktu. Udah jam 12 Zuhur, masih panjang, masih jam 1. Udah jam setengah 2, masih panjang. Itu lupa apa lalai? Lalai. Jadi beda ya, kalau lalai mah dihukum, kalau lupa nggak dihukum. Orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir seperti orang yang ingat di antara orang yang lalai. Sebulan berapa kali zikirnya? Kalau bilang ente nggak zikir hari ini, astagfirullahaladzim, aneh lupa. Oh, nggak dihukum ente. Besokannya kita tanya lagi, ente nggak udah zikir hari ini? Astagfirullahaladzim, aneh lupa. Udah ada kedua kali lupa. Besokannya kita tanyain lagi, ente nggak zikir? Astagfirullahaladzim, aneh lupa. Itu mah bukan lupa, itu mah bakat. Lah berhari-hari lu kapan zikirnya? Itu memang udah ponesannya, udah itu mah kamu kagak pernah zikir gitu mah. Orang yang lupa itu sewaktu-waktu. Lupa itu sewaktu-waktu. Kalau misalkan beda nanti orang yang nih, termasuk ini nih, masalah hati ini. Kalau ada keretak buruk di hati, itu buru-buru potong. Karena kalau enggak, dia bakal terus-terusan masuk dia tuh. Akhirnya apa? Sekali nih masuk, kita biarin. Masuk lagi, kita biarin. Masuk lagi, kita biarin. Akhirnya jadi kebiasaan. Ya itulah lalai. Lo nggak zikir, masih bisa besok. Ya udah gue besok aja zikirnya deh. Besokannya kita tanya lagi, lo nggak zikir? Besok gue zikir. Ada nggak zikir juga? Terus nggak zikir lagi. Terus kapan zikirnya? Itu namanya lalai. Tapi kalau orang yang lupa, hari ini dia zikir, besok dia zikir, karena ada kesibukan dia lupa. Ente udah zikir belum? Astagfirullahaladzim. Nah, bagi jamaah yang punya zikir rutin, yang udah istiqomah, yang udah dawam, kelewat misalkan nih rutinannya, misalkan habis isya dia zikirnya, atau jam berapa dia zikirnya, itu dikodok. Boleh dikodok ya, jangan ditinggalin, harus dikodok. Buat orang-orang yang sudah terbiasa. Lah kalau kita mah ini bukan ngodok, ini mah emang apa ya? Apa ya? Termasuk rotib, Bang Ustadz. Kalau Anda ketinggalan baca rotib, ikutin bacaan imam. Ikut. Setelah beres baru baca yang tadi kelewat. Gitu caranya, bukan yang ngikut-ngikut. Imam beres, kita beres sudah. Bukan gitu. Di dalam kitab itu ada disebutin. Jadi kalau kita ketinggalan baca rotib, misalkan udah di mana, udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita nyampe di situ, wah ini udah nyampe la ilaha illallah nih, ikutin berjamaah, ikutin. Begitu udah beres doa, nah kita terusin yang kekurangannya dari awal sampai ke la ilaha illallah. Begitu cara ngodok rotib tuh begitu. Ini banyak yang belum tahu ini, seperti itu ya. Paham gak deh? Paham, alhamdulillah. Sebelum tutup, sengaja dari kemarin saya nggak buka pertanyaan karena baru mulai.
Biasanya yang mau ditanyain itu yang bakal saya jelasin nanti, karena ini kita masih mukadimah ya, masih di awal. Banyak yang nanya tapi bakal kita kaji depannya, itu seperti itu. Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan seputar pengajian kita barusan, silakan. Bang Bahrun kemana Bang Bahrun? Ada yang nanya masalah tasbih kemarin waktu itu, mana yang afdal antara zikir dengan tasbih atau dengan tangan, gitu ya. Ada yang nanya kemarin. Sebetulnya pertanyaannya udah salah. Ada yang punya tasbih? Masya Allah, ini alih-alih zikir semua nih tuh, sampai bingung nih nanggapin nih. Masya Allah, orang soleh mau gitu tuh. Ini apa namanya? Salah. Makanya kalau dibilang apa hukumnya zikir dengan tasbih, yang ada hukumnya. Tasbih itu bacaan subhanallah. Tasbih itu bacaan. Lah jadi bagaimana kalau hukumnya zikir tasbih? Lah iya, masa nggak boleh? Ini bukan tasbih namanya, subhah. Apa namanya? Atau misbahah. Ada dua, ada subhah, ada misbahah. Kalau mau nanya yang benar, apa hukumnya berzikir dengan subhah? Nah, baru benar. Atau apa hukumnya zikir dengan misbahah? Baru benar. Apa hukumnya zikir dengan tasbih? Lah gue bingung dah gue jawabnya. Habisnya tasbih subhanallah. Gue bingung. Nanyanya jadi salah. Udah ada yang tahu ini apa namanya ini barusan? Subhah atau misbahah. Nah di sini Rasulullah itu kalau zikir itu dengan tangan, ruas-ruas jari, tangan kanannya. Tapi oleh ulama dikatakan boleh zikir dengan tangan kanan, juga dengan tangan kiri. Ngerti nggak cara ngitung zikir? Kalau kita dizikir pada sholat, subhanallah berapa kali? 33. Cara ngitung ruas jari gimana? Nih, 1 subhanallah, subhanallah. 3 nih ya, 1 subhanallah, 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 subhanallah. Turun lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu caranya tuh. Jadi berapa nih? Berapa balik? 7. Ya. 7 kali 4 berapa? 28. Ini subhanallah, 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 subhanallah. Berapa? 6. 5 per 6. Subhanallah, 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 subhanallah. 5. 27 6 kali. Ah yang bener ah. 6 ya? Oh, 6. Wah, ikhtilaf ulama, masya Allah. Iya ikhtilaf ulama Ustaz, masya Allah. Saya senang kalau begini ikhtilaf nih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hah? 5 per 6? Subhanallah, 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 subhanallah. Dijumlah dari berapa? 33. Jadi cukup sekali muter. Subhanallah, 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 subhanallah. Balik lagi subhanallah, 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 subhanallah. Nah itu. Kalau zikirnya amina minal ghalat, zikirnya itu aman dari kesalahan angkanya. Kalau kita makan gampang salah. Berapa ya? Oh udah berapa segitu aja pokoknya subhanallah, gantung langsung ganti. Kita mah begitu salah ngitung langsung ganti pindah zikir. Subhanallah, berapa tadi ya? Ada alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah salah lagi dipindah lagi ke Allahu Akbar. Enggak tuntas jadinya 33. Nah, kalau aminal ghalat, kalau tangan ini afdol kalau dia aman dari salah. Dia subhanallah, 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 subhanallah. Bener nih nggak salah. Tapi kalau orang ngaklok keder, ini yang afdol. Ini yang. Jadi kalau ditanya afdolnya bagaimana? Kalau kita ngerasa aman nggak salah hitungan pakai tangan afdol. Tapi kalau misalkan hitungan kita takut salah, maka tasbih sih. Astagfirullahaladzim. Baru dibilangin. Jangan malu-maluin udah persilatan dong. Yang ngaji di sini nggak anti. Apa hukumnya pakai tasbih? Malu. Jangan malu-maluin guru persilatan dong. Apa namanya ini? Subhan. Jadi ini kapan afdolnya? Kalau takut salah hitungan. Kalau nggak takut salah hitungan, dan itu pun hanya jumlah-jumlah yang kecil. 33
bisa 100 enak. Nah tapi kalau udah 1000, 2000, mau begini, ini berapa udah gue ya? Udah berapa ribu, nggak bisa. Maka pakai apa? Masya Allah, pakai subha. Seperti itu. Itu ya, jadi pertanyaan tentang ini. Bagaimana hukumnya di hukumnya dikalungin itu kan? Nggak tahu, tanya nama yang make, itu buat belagu atau buat apa, tanya nama yang make. Jangan nanya sama saya. Kalau tanya boleh hukumnya, ya boleh. Karena nggak ada hukumnya, pakai kalung ini nggak ada hukumnya, boleh. Syahnun, salah satu ulama madhab Maliki, itu mengalungkan tasbih supaya Masya Allah, sayang malu-malu ini ya. Waduh, Masya Allah. Syahnun memakai subha gitu ya. Supaya kenapa? Supaya ketika bergerak dia langsung ingat Allah, langsung dipakai, langsung dipakai. Dan kita makanya tanyain nama yang pakai subha itu, yang ngalungin si subha itu, dipakai di kalung itu tujuannya apa, saya nggak ngerti. Kalau ini bikin jadi riya, tinggalin. Kalau ini bikin jadi riya, tinggalin. Tapi kalau kuat Anda mengatur hati dari riya, silakan pakai. Kan subhanallah, subhanallah. Gimana Bang Ustaz? Masya Allah, subhanallah. Belagu amat. Romana mulutnya tuh mecong. Ya tergantung. Kadang kita nggak niat nyombong, nggak. Kita lagi di rumah Bang Ustaz. Assalamualaikum, salam. Bang Aden datang. Buat terusin. Jangan ya. Nah itu situ ujiannya. Kalau menghati kita ngerasanya mantep, gue udah nggak ngaruh, gue Maria, gue pakai terusin nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya jadi ria, simpan. Paling berapa menit, begitu udah pulang, ambil lagi apanya? Subhan, nggak ketipu ini. Iya, gitu ya. Banyak dalilnya. Hada hablul wusul ilallah. Apa namanya? Hablul wusul ilallah. Apa namanya? Biar enak ngomong Arabnya. Hablul wusul ilallah. Tali yang bisa menarik kita untuk dekat kepada Allah. Ini dia talinya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, naik. Ini namanya hablul wusul. Ini buat saya apa bagaimana nih subhannya? Jangan pulangin lagi. Itu masalah tasbih. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Ya itu saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya minta doa, istri saya kebetulan lagi sakit, kurang sehat di rumah. Saya ninggalinnya sebagai seorang suami yang berbakti kepada istri gitu. Sedih sebenarnya saya. Jadi saya minta doa doang. Saya minta doa semoga istri saya Allah angkat penyakitnya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبلغ حمدا شاكر حمدا لا من حمد يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم على سلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أتيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت الحمد بعد الرضا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نتعظى بنور شمسك أبدا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى من نفس لا تسمع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.